Dan hari ini saya bersama dengan Pak Hendy Wong. Yeay! Thank you banget Pak Hendy, hari ini sudah hadir buat sama-sama ada di mantap. sini dan saya kita buka mau inilah. Yes, Pak, supaya kita ngobrolnya biar lebih enak lagi biar ya Pak ya. Santai. Iya, sip. Dan hari ini kita, Pak, tadi pagi tuh aku lewat sini, terus aku lihat ada mobil baru Pak, kinclong banget di depan nih Pak, luar biasa. Baru beli mobil nih Pak Hendy. Iya Bu, buat operasional supaya kalau kita ke customer itu ada gengsinya dikit lah. Masa-masa pandemi bisa punya tambahan aset baru, mobil ya Pak ya, itu luar biasa. Pak, berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman kita yang lain nih Pak juga nambah beli mobil ya Pak ya? Bu Intan, sekarang kan ada program pemerintah di April DP 0% loh. Yes, berarti? Ada peluang pabrik pada produksi. Bener, produksi terus nggak bisa keluar. Bener. Akhirnya diambil satu kebijaksanaan. Oke. Nanti yang berikutnya di Mei yang 2.500 ke atas juga tuh, Mbak. Itu berarti pas mau lebaran nanti Pak ya? Betul. Pada puncaknya nih Iya. orang-orang walaupun nggak bisa mudik tapi garasinya ada sesuatu yang baru, kinclong ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Jadi kawan-kawan dan Pak Hendy, berarti kesempatan orang untuk punya asuransi kendaraan itu tambah mudah. Iya. Gitu Pak. Tahun ini justru tambah mudah ya? Iya. Dan banyak sekali yang menggunakan peluang ini, betul ya Pak? Sebetulnya gini, banyak teman-teman agen kita yang berprofesi sebagai agen, dia itu cuma fokusnya ke COVID, tapi nggak fokus kepada bahwa ada perkembangan daripada informasi itu, peluang itu setiap hari itu ada, Mbak Intan, itu jadi, loh. setiap hari ada peluang. Ada. Jadi sebenarnya bisnis partner ini terus peluangnya ada setiap hari. Tiap betul hari, ya Pak ya? tiap hari. Oke. Nah, kawan-kawan semua kita bisa lihat tadi bahwa ternyata pemerintah justru membantu juga dan peluang untuk punya masyarakat punya mobil baru justru semakin besar. Berarti para bisnis partner ini justru sebetulnya punya apa nih Pak? Peluang ya Pak ya untuk bisa menggrab bisnis-bisnis ini. Betul. Semakin sukses justru dalam profesinya sebagai bisnis partner. Nah, Pak Hendy, kalau orang punya mobil, itu sebetulnya apa sih yang mesti diperhatikan pada saat dia memutuskan saya mau beli mobil? Nah, itu apa aja Pak? Pertama-tama kan banyak orang nggak mengerti yang namanya resiko. Resiko itu kan bisa terjadi anytime, anywhere, any place. Tidak ada jarum jamnya Mbak Intan. Wah. Kenapa saya bilang begitu? Itu yang disebut resiko. Resiko itu ada beberapa. Satu, ditabrak, ya kan, menabrak, terbalik, terguling, mengakibatkan kehilangan. Nah, kedua, bodinya rusak atau aksesorisnya hilang. Nah, bisa aja kacanya dipecah, diambil barangnya di dalam. Apalagi di masa COVID kayak gini, itu banyak tuh Mbak resiko itu. Nah, kemarin juga ada truk yang nyungsep ke bawah nimpa mobil di tol di Jakarta loh. Terus belum lagi kemarin terjadi musibah banjir. Iya. Terus jadi di Kupang tuh Pak. Itu sekarang di NTT. Iya, NTT. Terus apalagi banyak tuh mobil pada rusak. Nah, orang kepikir nggak sih bahwa itu ada resiko? Iya. Bisa beli aset tapi nggak pernah mikirin resikonya. Betul. Sebetulnya itulah peluang-peluang yang harus diciptain. Betul Pak. Berarti kebanyakan dari kita pada saat punya mobil, kita perhatiin adalah mobilnya dicuci tiap hari. Kemudian dikasih kaca gelap biar tidak silo, kenyamanan bagi bayar aksesoris mahal bisa, tapi beli proteksi asuransi enggak. Iya, ini kayaknya terlupakan Pak. Ya, kalau saya sih memberikan edukasi kemana mereka gampang Mbak Intan. Iya Pak. Di HP saya ini banyak contoh tentang apa? Accident. Jadi saya tinggal kasih lihat dia gini. Saya sih sebetulnya nggak pernah jualan Mbak Intan. Ini teman-teman, ini kuncinya loh. Bapak ini nggak pernah jualan tapi kasih edukasi. Ya, coba kita dengar gimana Pak. Nggak pernah jualan ini tapi tiap tahun tapi berangkat terus jalan-jalan ke Eropa ini. Bagaimana? Gimana ini Pak triknya nih Pak? Yang paling penting cuma satu. Belilah informasi yang benar.
Kemudian kasihlah pengetahuan asuransi juga yang secara benar dan gratis. Kedua, bantulah teman-teman lain sukses dalam artian gini. Dia bisa bikin usaha. Ya. Dia kumpulin uang begitu berpuluh-puluh tahun. Nabung, Pak ya. Nabung. Terus nggak pernah pikirin kalau sometime ada accident seperti peristiwa 98. Betul. Terus terjadi longsor, gempa bumi, tsunami. Sekejap hilang dia punya aset yang dia sudah tabung sekian tahun. Itu bukan sedih lagi ya Pak? Udah Bukan nangis meraung-meraung itu. Kalau punya duit bisa bangun. Betul. Tapi kalau nggak punya duit nggak bisa. Nah, jeleknya orang kita nggak mau keluar uang kecil tapi untuk dapetin uang besar, Mbak. Betul. Uang Itulah kecil, prinsip manfaat besar. asuransi. Betul, Pak. Contoh, mobil seharga 600 juta. Bayar premi paling sekitar 12 juta. Iya, iya. Iya kan? Kalau si agen nggak mau serakah ya berbagilah. Itu Toh setahun masih ya, dapat. Pak? 12 Setahun. juta itu setahun. Jadi sebulan Rp1.000.000 ya, Pak ya. Saya pernah Belum ditanya per gini. hari. Terus dia bilang gini, "Mahal Pak Hendri." Saya cuma dengerin, "Mahalnya gimana, Bu?" 6 juta itu. Oke. Saya bilang, "Bu, kalau 6 juta bagi 12 berapa? 500.000 kan?" Iya. Saya bulatin deh 600 satu bulan. Kalau ibu masih bilang mahal, 600 juta mengcover 600.000. Menurut ibu gimana? Masih mahal? Mahal. Oke, saya bilang satu hari deh berapa? Bagi lagi kan 30. Betul. Jadi kan 20.000 ya? Iya. 20.000 mengcover 600 juta. Mahal apa murah? Masa masih mahal ya, Pak ya? Dia bilang mahal lagi gampang. 20.000 bagi lagi 1 jam 60 menit. Berarti kan kira-kira 1 menit kira-kira nggak sampai 300 perak, Mbak. Iya, iya, iya. Kalau dia bilang 300 perak masih mahal, kita bagi lagi 60 kan cuma Rp5, Pak. Jadi main matematikanya banyak bener ya. Kalau saya sih gitu. Terus Berarti- ketika dia ketemu saya, Pak, gua susah ngomong sama lu, Hen. Udah deh, lu mau mintanya syaratnya, Pak? Ya KTP, STNK, lu foto aja mobil. Udah gitu Jadi doang, akhirnya Mbak. cover asuransi dong. Semudah itu, Mbak. Kawan-kawan semudah itu, karena jelas peluangnya banyak banget dan kita tinggal melihat bahwa tadi Pak, uang kecil manfaatnya besar, ya Pak ya. Ini pengalaman nih Mbak Itan. Ya. Kalau mau ke toko orang di pasar pagi atau di Mangga 2, jangan pada waktu jam sibuk. Iya dong. Jangan. Karena mereka sedang berdagang. Nah, cari pada waktu dia jam 3 atau jam 4 mau tutup toko. Terus ketika ke sono, jangan nawarin asuransi. Oke, jangan nawarin asuransi. Terus kasih apa? Lihat foto. Foto apa? Itu pasar yang kebakar. Waduh. Pasti nggak ada yang mau ngelihat kondisi yang sangat traumatis Terus seperti dia itu. Betul. bilang ya, Pak? apa? Udah deh jangan kasih gue lihat tuh. Lu maunya apa? Enggak, cuma kan kita prihatin. Kan barang kamu banyak. Kalau suatu saat terjadi kayak gini kan supaya bisa recovery, Betul. pindahin aja resiko itu ke asuransi. Maksudnya begitu. Saya sih Ada nggak pernah prinsip. jualan, Mbak, beneran deh. Makanya pagi ini kita mesti ngobrol banyak sama Pak Henry Wong karena beliau ini terus melakukan edukasi kepada semua yang beliau kenal bahwa resiko itu ada di mana-mana Iya. dan terjadi setiap saat. Iya. Bahkan pada saat kita tidur pun kita nggak ngerti tiba-tiba besok pagi tahu-tahu banjir udah nyampe di depan pintu rumah. Oh my god ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bahwa ternyata menjadi bisnis partner asuransi itu kita melihat begitu banyak orang yang terus dilakukan edukasi ya Pak. Betul. Ya. Pak, sebetulnya pada saat kita membeli asuransi kendaraan bermotor itu ada jaminan apa yang bisa di cover di dalam resiko semua yang ada di mobil itu, Pak? Nah, saya koreksi, Mbak. Mbak juga salah nih, udah kerja di asuransi masih bilang membeli. Nah, Padahal bukan membeli, Pak. apa tuh, Pak? Transfer risk. Resiko itu dipindahin, Mbak. Betul, transfer Kenapa resiko. dipindahin? Nah, yang punya resiko kan yang punya resiko. Ya, Terus dia pindahin melalui medianya agen, bisa juga pialang asuransi atau apa. Dengan resiko itu antara lain yang tadi kena banjir,
gempa, ditabrak, lagi parkir pun mundur ditabrak mobil orang, kok tahu dia mundur tabrak pagar orang, itu adalah resiko yang kita pindahin. Termasuk kalau waktu pas angkat telepon nabrak orang lain, itu pihak ketiga bisa di cover. Itu yang dijamin dalam resiko. Ada juga yang nggak dijamin. Yang nggak dijamin apa? Pada saat dia jalan terus tabrak trotoar, tabrak lampu merah, main terabas, itu nggak di cover. Kenapa Pak nggak di cover Pak? Ya satu kan melanggar lalu lintas. Oke, jadi kalau yang melanggar lalu lintas itu memang sudah pasti salah, jadi Nggak tidak bisa akan di di-cover cover oleh asuransi Iya. ya Pak ya? Oke. Terus kedua nggak punya SIM lagi. Oh ya itu salah juga nggak punya SIM, Nah, gimana terus bisa nyetir? ketiga STNK-nya mati Mbak. Oh iya. Nggak bisa juga. Lupa perpanjang STNK. Jadi pastikan hal-hal yang terkait dengan hukum harus dipatuhi sebelum Anda melakukan kendara di mobil Anda. Yang paling apa siapa? Beli mobil bekas belum balik nama. Nah loh, dia udah Terus keburu dia seneng main punya asuransi mobil. ikutin polis lama nama orang yang itu nggak diganti loh Mbak. Ya, Karena ya, belum ya, punya ya. kepentingan terhadap hukum. Ya. Jadi harus gimana? QQ Mbak. Apa tuh Pak? Itu QQ? namanya quality. Oke. Jadi ketika dia membeli polis itu harus QQ. Jadi misalnya saya baru beli mobil bekas nih Pak. Saya Masih kan nama orang kan? saya seneng nih kan udah Nah. selesai nih. Nah ternyata saya harus cek dulu ya. Iya. Ternyata namanya itu Masih belum harus balik nama kan? Belum balik nama. Jadi Jadi harus saya ketika rubah ke dulu. asuransi bisa nggak bisa. Cuma masalahnya harus QQ. Ya. Karena kan Bapak STNK-nya udah pindah, BPKB-nya pindah. Jadi sebagai bukti bahwa itu adalah milik Ibu, QQ aja KTP Ibu. Seperti Oke. itu. Termasuk rumah loh. Urusan asuransi sebenarnya sama sekali tidak ribet. Jadi sangat-sangat mudah. Nih kita dengar tadi cerita dari Pak Henry Wong ya. Pak, sekarang ini kan orang bilang gini nih Pak. Aku kan WFH ya, tiap hari ada di rumah. Mobilnya nggak kepake, jarang-jarang lagi ke jalan. Tetap butuh asuransi nggak sih Pak? Sangat butuh. Banyak maling sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaan. Terus ketika dia tinggalin rumah, orang masuk ke dalam nyongkel atau bawa kabur mobilnya. Secara tidak langsung kan rugi kan? Betul. Itu betul. kalau masih ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya hilang gimana, Mbak? Rugi secara finansial. Jadi mobilnya hilang semua gitu ya Pak Hilang, ya? nggak ada bekasnya. Nabung capek-capek, nggak ada proteksi. Gawat banget itu dah, aset hilang bus itu. Karena sekarang banyak tadi orang nggak ada pekerjaan jadi nakal ya Pak ya. Dan kejahatan bisa jadi lebih tinggi Betul, dibandingkan kalau kita sebelumnya. melalui riset ya, generasi itu kan dibagi generasi X, generasi Y, generasi Z. Ya. Generasi X itu antara 18 sampai 30. Generasi Y itu antara 35 sampai 50, generasi Z sekitar sekian persen. Rata-rata 12,5. Pertanyaan saya, sudahkah mereka asuransi? Belum loh, itu bisa digarap loh. Ya. Gede loh, Pak. Indonesia 270 juta, Pak. Jadi yang generasi muda-muda ini ya Pak. Karena Karena mungkin merasa mereka masih muda, jadi nggak takut dengan pencurian Pak, nggak takut dengan perampokan, dan mereka merasa gerbang rumahnya udah ditutup, rapet-rapet, dikunci, digembok. Nah, kalau kondisi kayak gini, masih perlu asuransi nggak Pak Henry? sangat, Bu. Generasi sekarang itu pandai-pandai di dunia IT. Saya aja suka nggak suka, saya harus belajar lagi Ya. supaya saya bisa ikutin. Kalau enggak, saya bye-bye my love. Apa tuh Pak Bye Bye My Love? Pertama, dia lebih canggih daripada saya. Anak-anak muda sekarang ya Pak Nah, ya? sekarang saya melakukan podcast dengan edukasi. Oke. Tujuan saya apa? Supaya the next generation itu bisa jadi, saya nggak suka yang disebut insurance minded, Mbak. Betul. Saya lebih suka disebut insurance awareness, kesadaran untuk berasuransi. Kalau di Amerika dan negara maju rata-rata sudah punya 5 polis, Mbak. Karena mereka paham tadi uang kecil membeli uang besar, ya Pak. Juga ada syarat dari pemerintah. Oh. Misalnya mau oke. mengemudi mobil wajib punya asuransi. Ya, ya, ya. Nah, kesadaran itu yang mungkin belum semua masyarakat Indonesia
aware atau paham bahwa ada kewajiban lain sebetulnya yang harus dipenuhi pada saat kita memiliki mobil, ya Pak ya. Nah, salah satunya tadi adalah bahwa harus punya asuransi supaya bisa aman jalan di mana-mana. Pak Henry, kita nih suka ya kalau lagi di jalanan besar ya Pak ya, macet, merayap. Ya kalau sekarang sih belum terlalu macet lagi ya, nggak kayak zaman kemarin-kemarin waktu masa sebelum pandemi. Nah, tiba-tiba nih Pak, kita udah bener nih Pak, kita udah bener jalannya, ikutin protokol semua yang ada di jalan. Lalu ada motor nih Pak, srecis gitu Pak, ketabrak di ya depan kita. Mungkin nggak ketabrak, cuman gores gitu loh Pak, di bumper kan jadi gemes banget ya liatnya. Nah, ini bisa diasuransikan nggak Pak? pada prinsipnya kan kita bicara kan prinsip asuransi itu kan harus utuh ya. Tapi karena tidak parah, jadi itu masih bisa diasuransikan dengan catatan apabila dia kejadian di tempat yang sama, misalnya ditabrak atau disundul lagi sama truk. Nah, itu bukan kejadian pertama. Jadi memang ada luka, ya kan? Nah, luka itu kan bisa dilihat, bukan rekayasa. Nah, kalau baret gitu aja sih gampang bisa dibersihin, Mbak. Itu kan cuma kegores, dia punya apa tuh, cat luarnya aja sih. Jago tuh orang-orang sekarang 5 menit di daerah Mangga 2 tuh bisa beres tuh di bawah OR, Mbak. Cuma 250 per panel. Cepet ya Pak? Cepet, nggak usah klaim asuransi kalau gitu. Tapi kalau kita ngomong gitu orang nggak mau asuransi. Betul. Tapi prinsip kita kan bukan itu edukasinya. Betul. Kadang-kadang ada orang sengaja mepet gitu merusak, kemudian tujuannya buat ngerampok, Mbak. Oh. Itu ada sekarang modus. Nah, kalau udah gitu kan rugi. Berarti. Nah, saya kasih contoh. Saya pernah nih ngelihat di tikungan Kelapa Gading. Nah, memang salahnya yang membawa mobil sedan itu nikung kena taksi, ribut dia di situ. Kebetulan saya lagi jalan, saya lihat kenapa nih orang ribut. Nah, tukang gojek kan udah ngumpul tuh. Salah dia Pak, gebukin aja. Nah, saya deketin aja yang punya mobil yang nyenggol itu. Terus saya tanya supir taksinya, berapa Mas kalau betulin? 3.000. Oke, saya datengin ke tempat yang nabrak itu. Punya asuransi nggak? Oh, dia bilang punya. Ya udah 3.000. Nggak usah ribut deh, kamu kasih tukang taksi itu betulin. Kan kamu yang salah. Nah, prinsip asuransi, kalau dua-duanya punya asuransi, itu namanya knock for knock agreement, Mbak. Berlaku prinsip asuransi. Yang salah mengganti kerugian resiko sendirinya. Itulah gunanya asuransi, Mbak. Jadi nggak perlu berantem di jalan ya Pak? Nggak perlu, ngapain buang-buang energi? Ya soalnya kan sering banget tuh Pak, malah itu bisa bikin macet, kendaraan-kendaraan di belakangnya semua pada nontonin, ngapain tuh lagi berantem di jalanan, bener nggak? Ternyata dengan tadi ceritanya Pak Henry Wong, berarti kita bisa santai aja, karena itu sudah ada di asuransi, gitu Betul, ya Pak? betul. Berarti itu salah satu kenapa kita tetap butuh ada asuransi ya Pak? Oke. Pak Henry Wong, kalau di asuransi kendaraan bermotor itu ada yang namanya komprehensif, ada yang namanya total loss only. Iya. Itu apa Pak bedanya Pak? Nah, kalau komprehensif sebetulnya bahasa Inggrisnya itu gabungan kalau bahasa Indonesia. Ya. Resiko accident clause plus total loss. Jadi akibat daripada kecelakaan itu komprehensif yang namanya gabungan. Itu udah ada asuransi kecelakaan, kerusakan terhadap bodi, terhadap kehilangan opsional, termasuk pihak ketiga, ada tambahan lagi RSCC, kerusuhan, ada juga ditambah lagi bencana alam, ditambah lagi personal accident untuk pengemudi sama personal penumpang. Nah, juga kalau perlu ditambahin lagi tuh penyeberangan, tanya dulu, kadang-kadang asuransi suka keluarin tuh Mbak. Misalnya dia suka berpergian pergi ke Lampung, kan mesti nyebrang laut. Betul. Nah, kalau itu termasuk nggak? Nah, biasanya sih komprehensif udah termasuk. Yeah. Nah, kalau TLU ada dua, Mbak. Satu, hilang nggak ada bendanya dicuri, atau kontraktif total loss. Kontraktif total loss bangkainya ada, tapi biaya perbaikan udah 70% dianggap total loss.
Contohnya kayak apa Pak? Kalau yang constructive total loss dan tadi yang hilang lenyap itu berarti maksudnya nggak ada bentuknya sama sekali? Kalau yang total loss itu hilang sama sekali, bendanya nggak ada karena dicuri. Oke. Kalau yang constructive total loss kita bilang komprehensif atau total loss, tapi biaya perbaikan sudah 75% oleh bengkel. Maka dianggap total loss oleh pihak asuransi, maka kita harus menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak asuransi supaya nanti asuransi akan ganti secara harga pasar. Berarti haknya udah pindah ke asuransi, nama kita harus isi di chart form. Kalau setuju diganti adalah harga pasar, Mbak. Baik. Bukan harga sesuai yang dipolis. Pak, saya tanya dulu Pak. Tadi kan ada yang namanya kontraktif total loss. Itu bangkainya tadi masih ada gitu Pak ya? Iya. Kayak apa sih Pak contoh kejadiannya, Bapak pernah ketemu nggak? Soalnya kalau kita punya mobil, kayaknya kita ngebayangin mobil kita tuh jadi bangkai, itu gimana sih? Ada nggak sih Pak kejadiannya seperti apa contohnya? Contohnya, kita ambil banjir Mbak. Banjir, ya. Biaya perbaikan banjir kalau dia elektrik, Ya. itu udah pasti total loss. Pasti total loss? Iya. Kenapa Pak? Itu nyetrum kemana-mana gitu? Itu mati semua mesinnya. Oh. Terus biaya oke. perbaikannya lebih mahal daripada beli baru. Oh. Dengan harga yang second, yang sama. Jadi asuransi lebih memilih total loss. Tapi Iya, buat iya. pihak asuransi memindas apa? Nanti bangkainya dijual. Salvage namanya ya Pak iya. ya. Salvage-nya dijual. Tuh, yang Jadi- kedua tabrakan 75%. Tabrakan, kecelakaan. 75%. Misalnya waktu di tol dia hantam mobil tronton, Iya, hancur. kaget misalnya, Depannya atau yang hancur mesinnya. Nah, kalau depannya hancur itu biaya perbaikan mesinnya kan mahal. Nah, itu yang diganti. Jadi biasanya kalau tabrakan udah kena mesin, itu biasanya bisa lebih dari 75% Betul, ya Pak? udah pasti. Karena mesin udah nggak jalan, dan Iya. istilahnya tuh kayak bangke mungkin ya Pak? Masih untung nggak mati orangnya. Kalau mati, Ya? Aduh. Amit-amit, Mbak. Jangan sampai kalau kayak begitu. Makanya tadi waktu penjelasannya Bapak di dalam komprehensif itu tidak hanya melindungi mobilnya aja, tapi juga melindungi manusianya. Pengemudi Baik dan itu penumpang. pengemudi maupun si penumpangnya. Jadi ini Iya. komplit banget gitu Iya. ya Pak. Jadi Pak, kalau misalnya tadi Pak punya mobil baru, harus covernya komprehensif atau TLO Pak? Saya lebih setuju komprehensif. Oke, karena Semua resiko dijamin. lengkap, Komplit. super lengkap. Komplit. Betul. Misalnya Pak ya, baru belajar mobil Pak, tiba-tiba ada yang ngantuk sedikit, nabrak warung di pinggir jalan. Mau nginjek kan, Aduh. nginjek gas kan? Salah nginjek, ketabrak tuh warung pinggir jalan. Kan Nah, ada pihak itu- ketiga. Oh, itu namanya pihak ketiga Iya, Pak? pihak ketiga yang dijamin properti Ya, itu hak kerugian terhadap harta benda orang itu, warung itu Ya. bisa diganti. Termasuk kerugian terhadap jiwanya, Bu. jiwanya Itu namanya warung. bodily injury. Bodily injury. Itu jadi 2 di cover. Jadi tetap harus bayar resiko sendiri. Ya, 300.000. ya. Jadi makanya kalau beli mobil komprehensif TPL-nya digedein 50 juta misalnya begitu. Jadi ada tanggung jawab pihak ketiga. Iya. Bodily injury untuk orangnya atau tadi Property material damage damage. untuk propertinya Pak. Tuh, misalnya tabak tiang listrik roboh. Nah, itu bisa diganti pakai TPL. Ya. Dan kayak begini nih pernah kejadian nggak sih Pak? Sering, Bu. Oh, sering. Sering. Berarti kita butuh memang untuk punya tanggung jawab hukum, jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga ya Pak ya? Kita juga pernah ya, orang yang punya perusahaan ekspedisi truknya banyak. Oke. Dia kan truknya udah asuransi. Tapi dia mau beli liability lebih besar. Itu bisa kita beli lagi namanya public liability. Public liability. Jadi ini Iya. ada perluasannya lagi. Betul. Bukan di asuransi Jadi kendaraan untuk bermotor, semua tapi mobilnya. perluasannya. Oke. Misalnya mobil 100, dia mau beli 10 miliar, bisa 10 miliar. Wah, itu ini berarti listnya peluang dicantum. lagi. Peluang lagi nih Pak. Peluang lagi. Ini Pak, jago banget nih kalau jadi business partner kayak Pak Henry Wong, cuma cerita-cerita aja, tapi ternyata peluangnya kebuka banyak banget. Dan ternyata nanti si calon nasabah atau kita yang mendengarkan bisa tahu, oh ini ternyata sekeliling kita ini benar-benar resiko semua ya Pak deh, dan bisa Ya. terjadi ya Pak ya. Sampai di sini dulu dah. Terima kasih Pak Henry.